Halo semua, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Setelah perjalanan panjang menembus bintang, Wang Lin akhirnya mendarat di planet Ranjun. Namun yang tersisa dari planet itu hanyalah kehancuran dan sisa-sisa ledakan spiritual yang masih bergetar di udara. Aroma pertempuran besar masih melekat di atmosfer. Dari kejauhan, melalui indera keilahiannya, Wang Lin menemukan sosok Liu Mi. Ia berdiri sendirian di selatan planet itu. Wajahnya masih sama, namun auranya berbeda. Jauh lebih kuat dan memikat. Tanpa suara, Wang Lin melangkah dan tiba di hadapannya. Keduanya berdiri hanya 1000 kaki terpisah. Dua sosok dengan masa lalu yang kelam dan tak terselesaikan. Kau sudah membunuh mereka, kata Wang Lin datar. Sekarang pergilah. Namun tatapan Liu Mei tak bergeming. Dia menatap Wang Lin lama, seolah mencoba menembus wajah yang tampak asing tapi terasa amat familiar. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tanyanya lembut. Tidak, jawab Wang Lin. Tapi dalam hati, dia sadar kultivasi Liu Mei telah mencapai puncak tahap akhir ascenden. Kekuatan yang bahkan membuat pupil matanya menyempit. Dia yakin kekuatan itu bukan milik asli Liu Mei, melainkan hasil peningkatan paksa. Mungkin oleh leluhur keluarga Huan. Namun bagi Liu Mei, semua itu tak penting. Dia menatap Wang Lin dengan senyum samar. Senyum yang dahulu di planet Susaku pernah membuat hatinya membeku. Aku tak menyangka kau sudah menjadi sekuat ini, ucapnya. Wang Lin hanya memalingkan wajah. Dia ingin pergi, mengakhiri semua. Tapi suara lembut itu kembali memanggil. Wang Lin, kau pikir aku tidak mengenalimu? Langkah Wang Lin terhenti. Dia menatap balik, matanya seperti petir yang membelah langit. Jangan mengujiku. Jika kau berani mengulang masa lalu itu, aku tak akan ragu membunuhmu. Namun hati Liu Mei bergejolak. Di balik senyum dinginnya, ada kenangan dan penyesalan yang berputar. Dia tahu hanya Wang Lin yang memiliki tatapan sedingin itu. Ketegangan memuncak. Liu Mei tak lagi menahan diri. Cahaya dingin memancar dari tubuhnya. Hari ini, kau tak akan pergi. Pertarungan pun dimulai. Jari kematian Wang Lin menembus udara. Namun Liu Mei dengan cepat membentuk segel pelindung, menciptakan layar cahaya yang bergemuruh dan retak. Kultivasimu ternyata baru tahap awal ascenden, ejek Liu Mei tenang. Wang Lin menatapnya dengan dingin. Kekuatan yang dipaksakan punya kekurangan besar. Gurumu pasti punya niat lain. Liu Mei hanya tersenyum dingin. Tidak peduli, hari ini aku akan menuntaskan urusan kita dan membiarkanmu bertemu Limuan di dunia arwah. Kemarahan Wang Lin meledak. Dia memanggil formasi pedang 7 bintang. 7 sinar suci melesat dan membelah langit. Namun dari antara alis Liu Mei, cahaya merah meledak dan wujud baru muncul. Seorang wanita cantik bermata tajam, penuh kebencian dan aura membunuh. Kupu-kupu merah. Fisik Wang Lin, matanya memancarkan kilatan emas. Musuh lamanya kini berdiri di depan mata. Ia menebar mawar merah darah. Kelompaknya berubah menjadi bilah-bilah mantra yang menyerang Wang Lin dari segala arah. Wang Lin mengerahkan pedangnya, membentuk pusaran badai tajam yang menghancurkan kelopak itu. Namun kupu-kupu merah tersenyum tipis dan menciptakan rune raksasa selebar 1000 kaki yang jatuh menimpa langit. Wang Lin membalas dengan sungai dunia bawah. Arus hitam berisi petir dan darah melingkar seperti naga yang mengamuk. Dia hampir menelan tubuh kupu-kupu merah. Namun tepat pada saat itu, suara lembut terdengar. Paman, wajah Wang Lin membeku. Dari cahaya kuning di tubuh kupu-kupu merah, muncul sosok kecil bernama Zoru, gadis kecil yang dulu ia lindungi. Paman, tolong jangan tinggalkan aku. Sungai neraka bergolak. Wang Lin berteriak dengan suara parau. Cukup Liu Mei. Namun Zoru menatapnya dengan mata penuh air mata. Apakah paman akan membunuh Ru'er? Hatinya hancur, tapi akalnya tajam. Ini semua hanya ilusi. Dia lalu menghancurkan sungai itu, dan sosok gadis kecil itu lenyap. Lalu suara lain terdengar, lembut dan mengguncang jiwa. Su'er. Wang Lin gemetar. Dari balik sungai dunia bawah muncul sosok ibunya, menatapnya dengan penuh kasih. Tangannya gemetar, kekuatannya runtuh dan sungai itu pun menghilang. Ini juga palsu. Darah menetes dari matanya merah menyala. Namun suara Liu Mei bergema dari segala arah. Palsu dan nyata adalah satu. Wang Lin, inilah 10.000 ilusi surgawi iblis Gouku. Dan dari kehampaan, satu demi satu sosok muncul. Kupu-kupu merah, Zoru, ayahnya Wang Suo, serta gurunya Dutian. Semua yang pernah ia kenal dan cintai berdiri di sekelilingnya, menatapnya dalam diam dengan tatapan penuh emosi, kehilangan, kebahagiaan, kesedihan dan cinta. Lalu dari langit biru, cahaya turun dan menjelma menjadi sosok wanita bergaun putih, Limuan. Wang Lin, apakah aku juga palsu? Katanya lembut. Dia berdiri di samping ibu Wang Lin,
menatapnya dengan senyum lembut yang perlahan mengiris hati. Wang Lin menatap mereka semua, sosok-sosok masa lalu yang ia cintai. 10.000 ilusi surgawi iblis Dao, teknik yang memanggil iblis dari hati manusia, membakar jiwa dan pikiran. Dia menutup matanya dan suaranya bergetar. Liu Mei, betapa besar kebencianmu, hingga kau sanggup mengubah semua kenanganku menjadi senjata untuk membunuhku. Dalam sekejap, semua sosok itu berubah menjadi asap hijau dan menyerbu masuk ke dalam tubuh Wang Lin. Pertarungan antara cinta, dendam, dan ilusi pun mencapai puncaknya. Dan di tengah kehancuran planet Ranjun, hanya gema jiwa Wang Lin yang tersisa, melawan 10.000 ilusi Dao iblis surgawi milik Liu Mei. Pada saat ini langit hening. Wang Lin membuka matanya perlahan. Pandangannya jernih, meski rasa sakit di tubuhnya belum sepenuhnya sirna. Dalam keheningan itu, dia menyadari satu kebenaran, bahwa dalam perjalanan Dao ada hal-hal yang memang harus dilepaskan. Mereka yang ditakdirkan pergi, biarlah pergi. Dia mengangkat tangannya, dan kabut tipis muncul di atas telapak tangannya. Itu adalah sisa kekuatan jahat yang pernah merasuki tubuhnya. Namun karena jiwa asalnya mengandung darah naga guntur kuno, kekuatan Dao iblis 10.000 ilusi itu tak mampu membakarnya. Tanpa ragu, Wang Lin menghancurkan kabut itu. Dan seketika suara erangan terdengar di udara. Dari balik kehampaan, muncul sosok wanita berwajah pucat, Liu Mei. Matanya menatap Wang Lin penuh kebencian. Wang Lin, kau benar-benar berhati kejam. Tatapan Wang Lin dingin. Bukan aku yang kejam, tapi kau. Suara Liu Mei bergetar, dan kebencian yang selama ini ia pendam akhirnya meledak. Aku mengabdikan seluruh hidupku pada Dao, tapi kau menggunakan jiwa domai nafsu untuk menghancurkan tubuh perawanku. Bagaimana kau menjelaskannya? Wang Lin terdiam, lalu menjawab dengan tenang. Kau yang lebih dulu menyerang. Apa yang terjadi? Hanya kecelakaan. Liu Mei tertawa keras, tawa yang dipenuhi kepahitan dan kegilaan. Kecelakaan? Kalau begitu, aku akan memberimu kecelakaan yang lain. Dia meraih kantong penyimpanan di pinggangnya, dan dari sana keluar kabut hitam pekat yang berputar-putar ke langit. Langit tiba-tiba berubah gelap, awan menggulung, pusaran raksasa muncul, dan udara dipenuhi jeritan arwah. Kabut itu bukan energi biasa, melainkan kebencian murni, begitu pekat hingga langit dan bumi bergetar. Dari dalam kabut itu, muncul sepasang mata hitam keruh, penuh dendam. Begitu menatapnya, Wang Lin merasakan getaran luar biasa dalam pikirannya. Rasa sakit tajam menusuk hatinya, seolah ada sesuatu yang berusaha bangkit dari dalam dirinya. Dengan cepat, Wang Lin memanggil penjaga langit untuk menahan kabut itu. Tapi ketika dia menatap ke dalamnya, dia melihat sosok samar seorang anak kecil di tengah pusaran hitam itu. Dengan suara bergetar, dia bertanya, "Apa yang ada di dalam sana?" Liu Mei hanya tersenyum getir. "Kau tidak mengenalnya," katanya dengan suara tenang namun penuh kegilaan. "Anak ini adalah anakmu." Wang Lin membeku. Liu Mei melanjutkan, "Aku memurnikannya selama 100 tahun di tubuhku. Aku memberitahu roh itu bahwa ayahnya meninggalkannya, bahwa ayahnya bernama Wang Lin. Sekarang, roh pendendam itu kuberikan padamu sebagai harta karun terakhir dariku." Suara Liu Mei bergetar di antara tawa dan tangis. Kebencian dan kesedihan bercampur menjadi satu. Namun Wang Lin hanya diam. Tidak ada amarah, tidak ada ledakan, hanya keheningan yang menakutkan. Dunia seolah berhenti berputar, bahkan angin pun enggan berhembus. Setelah lama terdiam, Wang Lin akhirnya berkata pelan, "Terima kasih." Liu Mei menatapnya tak percaya. "Wang Lin, apakah hatimu tidak sakit?" Tanpa menjawab, Wang Lin menatap kabut itu penuh kelembutan. "Jika kau bisa memurnikannya menjadi roh pendendam, aku pun bisa memulihkannya. Meski butuh 1.000 atau 10.000 tahun, terima kasih telah mengembalikannya padaku." Liu Mei gemetar, bukan karena takut, tapi karena terkejut. Dia tak pernah menyangka balas dendamnya akan diterima dengan ucapan terima kasih. Namun Wang Lin perlahan mengangkat pandangannya. Mata yang tadi tenang kini berubah menjadi gelap dan tajam, penuh niat membunuh. "Sekarang giliranmu." Suasana seketika membeku. Wang Lin mengangkat jarinya, dan jari dunia bawah muncul. Sebuah jurus mematikan yang memanggil sungai arwah dunia bawah. Sungai hitam itu menyatu dengan jarinya, melesat menuju Liu Mei seperti petir dari neraka. Liu Mei memanggil harta pusaka pemberian leluhur keluarga Huan, sebuah cermin surgawi besar. Cermin itu menahan serangan pertama, tapi Wang Lin segera membentuk formasi pedang 7 bintang, mengurungnya dari segala arah. "Dengan kekuatanmu yang hanya setengah palsu, bahkan kultivator tahap menengah pun bisa menghancurkanmu," kata Wang Lin dingin. 7 pedang spiritual melesat bersamaan. Liu Mei terdesak. Dalam kepanikan, dia menggigit lidahnya dan mengeluarkan setetes darah bersama sebuah jarum hitam tajam. Jarum itu menembus udara,
menahan pedang dan bahkan melukai jari kematian Wang Lin. Namun Wang Lin hanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu berkata pelan, "Berhenti." Seketika jarum itu membeku di udara, seolah tunduk pada kehendaknya. Wang Lin bergerak cepat, dan dalam sekejap dia menempelkan telapak tangannya di antara kedua alis Liu Mei. Teriakan memilukan menggema, gas hitam keluar dari dahinya, dan Liu Mei terpental dengan wajah penuh ketakutan. "Apa kau mau kabur?" Wang Lin melangkah maju lagi, guntur surgawi berkilat di jarinya, siap membunuh. Namun tiba-tiba Liu Mei berteriak panik. "Li'er!" Dari dalam kabut hitam, roh anak itu menjerit dan meluncur ke arah Wang Lin. Jeritan itu menusuk hati Wang Lin seperti ribuan pisau. Dia menatap kabut itu dengan mata merah, namun tetap menembakkan jarinya ke arah Liu Mei. Saat serangan nyaris mengenai sasaran, pusaran hitam besar muncul di hadapan Liu Mei. Dari sana keluar sebuah tangan tua yang layu, menahan serangan Wang Lin dengan mudah dan melempar tubuhnya jauh ke belakang. Wang Lin terpental, memuntahkan darah. Tapi tatapannya tetap tajam dan dingin. Dia tahu hanya leluhur keluarga Huan yang mampu turun tangan seperti itu. Suara tua bergema dari dalam pusaran. "Anak muda, kau kuat, tapi sombong. Mengingat kau dan Liu Mei punya masa lalu, aku tak akan ikut campur. Tapi jika kau berani melangkah lebih jauh, orang tua ini tidak akan menahan diri." Tangan tua itu menarik Liu Mei masuk ke dalam pusaran. Namun sebelum pusaran menghilang, Wang Lin menunjuk ke depan, melepaskan energi pedang Ling Tianhao, pedang yang bisa menembus dunia. Cahaya pedang menerobos pusaran, menyerang langsung ke arah leluhur Huan di sisi lain ruang dimensi. Dan begitulah, langit bergetar, bumi berguncang. Babak baru kebencian antara Wang Lin dan keluarga Huan resmi dimulai. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.